Al-Faslul Awwal fil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Adapun pembahasan yang pertama tentang iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Soal, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan? Bagaimana beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu secara garis besar? Jawabnya, huwa an na'taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, yaitu bahwa kita meyakini seyakin-yakinnya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu bersifat dengan seluruh sifat-sifat kesempurnaan, wa munazzahun dan maha suci, an jami'i sifatin nuqsan dari seluruh sifat-sifat kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bedah dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pertemuan yang lalu kita penghantar berbicara tentang hukum akal yang ada tiga. Ada pasti, ada tidak mungkin, dan ada serba mungkin. Betul enggak? Malam hari ini kita akan memasuki tentang kewajiban muslim beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu diketahui oleh kita bersama bahwa mula-mula yang wajib diketahui oleh orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Ibnu Ruslan dalam kitab Zubadnya menjelaskan, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Mula-mula yang wajib atas manusia itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Orang yang tidak kenal Tuhan, pastikan ibadahnya tidak akan diterima. Imam Ghazali di dalam kitabnya menjelaskan bahwa la tasihul ibadah illa ba'da ma'rifatil ma'bud. Ibadah itu tidak akan sah kecuali sesudah mengenal zat yang disembah. Sebab yang namanya ibadah, apakah itu salat, zakat, puasa, haji dan lain sebagainya, pada hakikatnya adalah mematuhi perintah yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Karena itu wajiblah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Melalui sifat-sifatnya. Maka timbul pertanyaan, bagaimana kita mengimani Allah secara garis besar? Sebab saudara, sifat-sifat Allah itu bila dirangkum ada dua.
Ada sifat ijmali, ada sifat tafsili. Ada sifat Allah secara global, garis besar, secara umum, namanya ijmali. Dan ada sifat Allah secara tafsili, secara mendetil, secara terperinci, satu demi satu. Dan kita sebagai orang mukallaf kudu tahu tentang sifat Allah secara ijmali dan sifat Allah secara tafsili. Malam hari ini kajian kita akan membedah tentang sifat Allah secara ijmali, secara garis besar, secara global, secara umum. Timbul orang bertanya, bagaimana kita mengimani Allah secara garis besar? Inilah pertanyaan dan kajian kita malam hari ini. Kata yai kita, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Begitu. Bagaimana kita mengimani Allah secara garis besar? Secara garis besar. Ada berapa sifat Allah itu secara garis besar? Dan ini malam hari ini kajiannya. Karena lanjutannya, ada berapa sifat Allah secara terperinci? Nampak tidak cukup waktu. Ya bila mau sampai jam 12 enggak apa-apa. Kita bedah dua-duanya. Tapi kita ngaji enggak ngejar hatam dah, ngejar paham. Ini mau hatam apa mau paham ini ya? Paham dah dikit-dikit aja ya. Yang penting ngerti gitu ya. Nah, bagaimana kita mengimani Allah secara garis besar? Bila ada yang bertanya begitu kepada kita, maka jawabannya seperti yang dituntut oleh Syekh Tahir Al-Jazairi. Oleh yai kita ini dijelaskan oleh beliau berbicara tentang beriman kepada Allah secara garis besar. Tahir bin Saleh Al-Jazairi yang punya Jawahir Kalamiyah ini. Jawabannya huwa anna taqida anna Allah subhanahu wa ta'ala muttasifun bi jami'i sifatil kamal munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Sifat Allah secara global adalah satu doang secara global. Mana itu? Kita orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin, seyakin-yakinnya di dalam hati sanubari kita bahwa Allah sifatnya punya namanya sifatul kamal. Allah itu bersifat dengan sifatul kamal. Apa itu sifatul kamal? Allah itu mempunyai sifat yang sempurna, yang jumlahnya tidak terhitung. Kenapa tidak terhitung? Karena kesempurnaan Allah tiada batas. Sehingga sifat-sifat Allah itu secara global jumlahnya banyak, begitu biar gampang. Satu tuh isinya banyak. Jadi ada berapa sifat Allah secara global? Banyak. Begitu. Kenapa banyak? Karena sifat
kemahasempurnaan Allah itu tidak terhingga. Enggak kehitung jumlahnya, enggak kehitung jumlahnya. Kenapa? Karena kamaliyah Allah tidak terhingga. Dari mana kita kata secara singkat satu tapi isinya banyak? Sifat kesempurnaan Allah satu secara global. Sifat Allah secara global satu, yaitu Allah memiliki sifatul kamal. Tuh. Kalau orang nanya, Allah tuh memiliki sifatul kamal, sifat kesempurnaan. Pertanyaannya naik lagi, ada berapa sifat kesempurnaan Allah? Jawabannya banyak, tak terhingga. Dari mana? Di dalam surat Toha pada ayat 110 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wala yuhituna bihi ilma. Mereka tidak bisa mencakup pengetahuan Allah. Jadi sifat kesempurnaan Allah enggak bisa diliput oleh kita punya akal. Saking apanya? Saking apanya? Banyaknya, saking banyaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, manakala tahajud, Nabi nangis kepada Allah dan doa ini sering menjadi mula-mula kalau berdoa biasa orang. Kalau dalam sujudnya Nabi mengata, Subhanak la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsik. Kata Nabi, Maha suci Engkau ya Allah dari berbagai macam kekurangan. Aku tidak bisa menghitung puji-pujian kepadamu sebagaimana kau memuji dirimu sendiri. Apalah daya saya ini hamba, makhluk, dan Engkau pencipta. Pengetahuan makhluk terbatas ketika Tuhan kasih pengetahuan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Kau ajarkan. Yang enggak diajarin ya masih banyak, sehingga aku tak mampu memuji Engkau dengan sifat-sifatmu sebagaimana Kau memuji zatmu sendiri. Siapa saya hamba? Itu menunjukkan bahwa sifat Allah tuh kemahasempurnaannya jumlahnya banyak. Bahkan dalam satu hadis, malaikat Allah yang jumlahnya banyak itu sejak dicipta sama Allah, ada yang kerjaannya bertasbih, bacanya subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada yang kerjaannya bertakdis, ada yang kerjaannya sujud. Malaikat ini tidak pernah berbuat dosa sama sekali. Tapi nanti di akhirat, malaikat ini pada hari kiamat bakal berkata di hadapan Allah, Subhanak ma hamidnaka haqqa hamdik, ma abadnaka haqqa ibadatik. Tuhan, Maha suci Engkau, aku belum memuji kepada Engkau dengan sebenar-benar memuji. Malaikat yang tidak pernah enggak berzikir, enggak pernah enggak memuji Allah, dia mengata, aku belum memuji dengan pujian yang benar. Subhanak ma'arafnaka haqqa ma'rifatik. Tuhan, aku belum kenal Engkau dengan sebenar-benar mengenalmu. Pengakuan hamba, betapa terbatasnya hamba mengenal kamalatuhu ta'ala, mengenal kemahasempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ada berapa sifat Allah secara garis besar?
Jawaban yang paling gampang, jumlahnya banyak. Singkatnya satu, yaitu sifatul kamal. Allah itu sifatnya sempurna, munazzahun an jami'i sifatin nuqsan, dan Allah itu maha suci dari seluruh macam kekurangan yang tidak layak bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu saudara, kita harus bisa membedakan mana sifat Allah, mana asma Allah. Kita kudu bisa membedakan mana sifat, mana asma. Asma Allah kita maklumi bersama. Nabi jelaskan, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Asmaul husna jumlahnya ada 99. Asmaul husna jumlahnya ada 99. Ada di dalail tuh. 99. Rahman, Rahim dan seterusnya. Sampai Sabur. Sampai Ar-Rasyid. Ada 99. Itu Asmaul Husna namanya. Tapi saudara, dari Asmaul Husna ini tidak semuanya menjadi sifatul dzat. Maka kita harus pahami bahwa ada titik perbedaan antara asma dan sifat. Kita kudu tahu, sebelum kita mengupas lebih jauh sifat Allah ini secara terperinci ada berapa, kita harus tahu dulu perbedaan antara asma Allah dan sifat Allah. Begitu. Saudara, perlu diketahui asma itu kalau di kita berbeda dengan sifat. Asma itu beda dengan sifat. Kalau asma berjurus pada perbuatan Allah. Kalau asma berjurusnya pada perbuatan Allah. Sedangkan sifat berjurus pada zat Allah. Tuh bedanya asma dan sifat. Saudara, kalau asma, nama asma tuh. Nama itu berjurus pada perbuatan Allah. Sedangkan sifat berjurus pada zat Allah. Namanya disebut sifatul zat. Begitu. Itu namanya sifat. Biar gampang, lain nama, lain sifat. Nama lain, sifat lain. Ada teman kita namanya Soleh. Ya Allah, kerjaannya mancing mulu mancing. Kerjaannya, namanya Soleh. Soleh itu tidak soleh. Ini bagaimana? Soleh itu tidak soleh. Kok bisa begitu? Kok soleh, kok tidak soleh? Sebab soleh itu nama. Dalam ilmu nahwu namanya alamun. Isim alam, nama orang. Soleh itu nama orang. Belum tentu nama ini selaras dengan sifatnya. Benar enggak? Bisa jadi ada orang namanya soleh, kerjaannya nyolong ayam. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa aja. Jadi nama lain, sifat lain. Benar enggak? Nama lain, sifat lain. Itu begitu.
Ada orang namanya soleh tapi kelakuannya tidak soleh. Ada orang namanya Sa'id. Sa'id itu artinya bahagia. Tapi murung mulu. Sa'id orangnya. Sedih mulu. Padahal namanya Sa'id. Sedih mulu. Namanya Sa'id. Begitu. Ada orang namanya Mahmud. Tapi ya Allah, demennya tahlilan berempat, balak 6, double it. Nih mohon maaf kalau ada yang ngaji nih namanya Mahmud nih. Maafin contoh doang ini. Ini menghina nih. Bukan. Ini kita lagi cerita antara nama dan sifat itu beda dikit. Begitu. Nama dan sifat. Begitu. Itu beda. Nama menjurus pada perbuatan. Sifat menjurus pada zat. Itu begitu. Sehingga Asmaul Husna ini namanya berbicara kamalatullah. Kesempurnaan Allah ada namanya Asmaul Husna. Sehingga Asmaul Husna yang 99 itu di dalamnya ada sifat zat, di dalamnya ada sifat perbuatan zat. Itu begitu. Supaya kita tahu kenapa sifat Allah 20. Bukankah Asmaul Husna jumlahnya? Kenapa enggak 99? Begitu. Kita harus pahami antara asma dan sifat. Asma Allah ini menunjukkan kesempurnaan Allah, baik daripada sisi zatnya maupun sisi sifatnya. Sehingga pada Asmaul Husna itu ada namanya sifat af'al, ada namanya sifatul dzat. Ini yang kita harus pahami bersama, saudara. Apa tuh sifat af'al, perbuatan Allah? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan apa saja yang di dalamnya itu ada yang pasti, ada yang tidak pasti. Itu namanya disebut sifat af'al. Apa itu sifat af'al? Sifat yang bisa saja digabung dengan lawanannya, dengan berbedanya keadaan dan berbedanya waktu. Itu namanya sifat perbuatan. Ini namanya perbuatan Allah. Ada namanya sifat zat. Ini kita sebelum ngomongin wujud gidam bako biar paham. Apa itu sifat zat? Sifat zat itu setiap sifat yang tidak bisa dikompromikan, disatukan dengan lawanannya. Tidak bisa, mustahil lawanannya. Enggak bisa disatukan. Kalau yang bisa disatukan, namanya sifat perbuatan. Dari Asmaul Husna yang 99. Kalau yang bisa digabung, lawanannya juga ada. Ini namanya bukan sifat zat, tapi sifat af'al, perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Contoh, dalam Asmaul Husna ada Ar-Rafi'. Allah yang meninggikan derajat. Meninggikan derajat. Ada juga Al-Khafid. Allah yang merendahkan
derajat. Yang ngangkat derajat Allah, yang nurunin Allah. Ada lagi namanya Al-Basit, yang ngasih rejeki luas berlimpah-limpah. Itu juga Allah. Tapi ada namanya Al-Qabid, yang ngasih seret rejeki. Itu juga Allah. Ini namanya lawanannya ada. Bisa digabung, bisa. Bisa saja dalam satu waktu Allah ninggiin derajat kita. Itu terikat waktu. Bisa aja satu waktu merendahkan derajat kita. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu wa tudhillu. Ini namanya sifat af'al. Bisa saja Allah ngasih rejeki sama kita, Ar-Razzaq. Bisa saja Allah tidak ngasih rejeki sama kita. Bisa saja Allah ngasih duit sama kita banyak tapi ngasih stroke. Bisa saja. Bisa saja ngasih duit kita pas-pasan tapi sehat. Bisa enggak? Ini namanya sifat af'al. Maka yang ada lawanannya ini bukan sifat zat menurut para ulama. Sehingga dari Asmaul Husna 99 enggak semuanya menjadi sifat zat. Sifat zat tuh yang enggak bisa kumpul sama lawanannya. Seperti hidup. Al-Hayyu. Allah itu hidup. Nah, hidup lawanannya mati. Bisa enggak hidup dan mati kumpul? Bisa enggak? Enggak bisa. Enggak bisa disetengah-setengahin. Teman kita bilang, saya kemarin kerja, subhanallah, setengah mati. Itu yang ngomong begitu hidup apa mati? Hidup apa mati? Hidup. Ada kawan kita yang lain. Ya Rabbana, hari Rebo saya kerja. Setengah hidup. Hidup apa mati? Hidup juga. Sebab hidup dan mati kagak bisa diparo-paro. Kalau dikata hidup sama dengan. Kalau dikata hidup sama dengan. Kalau dikata hidup sama dengan tidak mati. Begitu. Kalau dikata hidup sama dengan tidak mati. Kalau dikata mati sama dengan kalau dikata mati sama dengan tidak hidup. Maka al-hayyu namanya sifatul dzat. Hidup itu sifat zat Allah. Enggak bisa kumpul, hidup juga, mati juga Tuhan. Enggak bisa. Enggak bisa. Tapi, kalau menghidupkan, itu sifat af'al. Ada al-muhyi, Tuhan yang memberi hidup. Ada al-mumit, Tuhan yang memberi mati. Ini namanya disebut sifat af'al. Bisa saja ada makhluknya yang dihidupin, bisa saja ada makhluknya yang dimatiin. Tapi buat zatnya al-hayyu, hidup. Maka dari Asmaul Husna tidak semuanya sifatul zat. Ada sifatul af'al. Allah meninggikan, Allah merendahkan, Allah meluaskan, Allah menyeretkan, Allah memberi hidayah, Allah memberi kesesatan. Ini namanya disebut sifat af'al. Apa tuh sifat af'al? Sifat Allah yang bisa saja digabung dengan berbedanya waktu dan berbedanya tempat. Bisa saja digabung. Allah ngasih kita rejeki duit,
juga Allah ngasih kita sakit. Bisa nggak? Bisa. Beda keadaan tuh. Bisa keadaan. Bisa aja dulunya kita miskin, sekarang kita kaya. Bisa. Ini namanya sifat af'al. Perbuatan bukan sifat zat. Nah, apa itu sifat zat? Sifat zat itu yang kagak ada sifat itu pastikan bukan Tuhan. Itu namanya sifat zat. Yang kagak ada sifat itu pastikan bukan Tuhan. Itu namanya disebut sifat zat. Nah, Asmaul Husna adalah menunjukkan kepada sifat zat Allah maupun sifat af'al Allah. Maka ulama akan menyingkat dari seluruh Asmaul Husna, tidak semuanya sifat zat Allah. Tapi sifat Allah iya, tapi namanya sifat af'al. Sifat Allah secara global banyak. Jumlahnya banyak. Karena apa? Kesempurnaan Allah itu tidak terhingga jumlahnya. Tidak terhingga. Karena itu buat Asmaul Husna, itu nama bisa jadi nama zat Allah yang mengandung sifat Allah, yang sifatnya itu ada sifatul af'al dan ada sifatul zat. Maka antara nama Allah dan sifat Allah itu berbeda. Dalam kita yang sederhana, walillahil masul a'la, ada orang namanya soleh tapi belum tentu sifatnya soleh. Ada orang namanya bagja, bahagia, bisa aja sifatnya ya murung mulu. Begitu. Itu bisa aja. Namanya begitu. Namanya. Itu kayak begitu. Karena itu yang kita mau bedah bukan Asmaul Husna, tapi sifat Allah. Maka kita bisa membedakan. Dari sifat kamal Allah tuh muncul dua. Ada namanya sifatul jalal, ada namanya sifatul jamal. Ada sifat kebesaran Allah, ada sifat keindahan Allah. Jadi ada kamal, ada jalal, ada jamal. Begitu. Ini biar kita pahami karena masih garis besar, belum terperinci kita membedahnya. Kamal, kesempurnaan Allah. Nah, kesempurnaan Allah enggak kayak pokoknya secara umum yang sempurna-sempurna itu punya Allah. Yang kurang-kurang, yang jelek-jelek itu tidak ada pada Allah. Itulah makna muttasifun bijami'i sifatil kamal wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsan. Allah bersifat dengan seluruh kesempurnaan dan maha suci dari segala kekurangan. Maka dari kamaliyah Allah ada dua sifat turunannya, namanya sifatul jalal dan sifatul jamal. Jalal kebesaran Allah, kedijayaan Allah, jamal keindahan Allah. Apa itu sifatul jalal? Sifat yang memunculkan kita rasa takut sama Allah. Itu namanya sifatul jalal. Jalal memunculkan kita takut sama Allah. Begitu. Al-Muntakim. Apa tuh Al-Muntakim? Yang akan membalas dendam kepada makhluknya yang tidak berterima kasih kepadanya. Itu namanya Al-Muntakim. Yang kagak ngerti terima kasih. Tar dibalas di akhirat.
Begitu. Maka kata Imam Busiri berbicara sifatul jalal di dalam kitab burdahnya. Burdah. Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka inda hululil hadisil amami walan yadiqa rasulallahi jahuka bi idal karimu tajalla bismi muntakimi. Ya akramal khalqi. Dalam tawassulnya Imam Busiri saban malam dan diikuti oleh para alim ulama. Ya akramal khalqi, wahai Nabi Muhammad, makhluk paling mulianya makhluk sejagat raya. Maliman aludhu bihi siwaka. Kagak ada sandaran buat saya selain engkau. Gue mau nyandarnya mengkau aja. Ana mau nyandarnya mengkau aja ya Rasulullah. Mau nempelnya mengkau aja dah. Sebab siapa yang nempel sama engkau mesti mulia. Siapa aja. Bumi tempat lahirnya engkau menjadi paling mulianya bumi. Itulah Mekah. Madinah tempat menampung jasad mulia engkau menjadi paling mulianya bumi. Begitu. Madinah diinjak engkau menjadi mulia. Salman Al-Farisi terkenal. Bilal terkenal karena dekat dengan engkau. Saya tidak mau jauh-jauh nyandar kecuali sama engkau aja. Menghadapi peristiwa besar kelak di akhirat. Walan yadiqa Rasulullahi jahukabi. Wahai Rasulullah, keagunganmu saya yakin tidak bakalan sempit. Biar saya umat yang berlumuran dosa, saya bakal nyandar sama engkau. Idal karimu, di saat Allah yang sifatnya jamal, di akhirat bakal muncul sifatul jalal. Di mana di dunia berbelas kasih, yang ibadah kagak ibadah dikasih rejeki, dikasih hidup, darahnya ngalir nggak pakai cuci darah di dunia. Tapi nanti di akhirat, fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara syarran yara. Semuanya yang baik, yang buruk bakal diunjukin di akhirat nanti. Sehingga sifatul jalal akan melahirkan kita rasa takut sama Allah. Allah bisa merendahkan, Allah bisa menghinakan orang. Jadi kita takut. Kalau kita mau sombong, takut nanti dihukum sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sifatul jalal yastalzimu makhofatal abdi billahi subhanahu wa ta'ala. Sifat kebesaran Allah melahirkan rasa takut kepada kita seorang hamba. Namun sifatul jamal, sifat keindahan, yastalzimul mahabbah, akan mendatangkan kita cinta sama Allah. Allah itu karim, maha royal, enggak diminta ngasih. Allah itu ar-razzaq, maha pemberi rezeki. Cicak ada dibagi rezeki sama Allah, apalagi kita. Maka sifatul jamal mendatangkan kita rasa berharap kepada Allah. Maka hamba yang akan tinggi derajatnya bila mengerti mana rem, mana gas. Hidup bainal khauf war roja, antara takut dan berharap. Ini yang bakal tinggi. Dengan menyeimbangkan antara khauf dan roja, maka burung terbang tinggi karena dua sayapnya. Seorang muslim akan tinggi derajatnya bila dia mengerti sifatul jamal dan sifatul jalalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Mukmin kudu percaya kepada Allah dengan sifat kamalnya Allah. Dan mukmin kudu berta'alluq dengan sifat jalalnya Allah. Dan mukmin kudu mengimplementasikan dalam hidup dan kehidupannya bagaimana supaya mengenal sifat jamaliyah Allah, sehingga kita menjadi rahman, menjadi rahim, menjadi orang yang penyayang, orang pengasih, orang peduli karena ada sifat jamaliyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka saudara, secara singkat kalau ada orang nanya, ada berapa sifat Allah? Jumlahnya banyak. Singkatnya satu.
yaitu sifatul kamal. Sifat kamal yang melahirkan ada sifatul jalal dan sifatul jamal. Itu sifat Allah. Dan Allah nggak ada kekurangannya. Singkatnya. Untuk memahami ini saya mau simpulin. Agar supaya diterapin dalam kehidupan. Berbicara kamaliyah Allah, ada jalal, ada jamal. Begitu. Begini. Ada orang bilang begini. Allah ini tidak adil. Kata dia. Tidak adil. Nah, kalimat tidak adil adalah kalimat kekurangan apa kesempurnaan? Kekurangan. Berarti dia tidak mengerti Allah. Karena munazzahun anjami sifatin nuqsan. Maha suci dari seluruh kekurangan. Dikata, di mana tidak adilnya? Gua ini sholat, kata dia. 5 waktu nggak ditinggal. Di masjid mulu saya. Masjid Darul Falah lagi. Tempat kebahagiaan. Tapi gua nggak bahagia ini hidup. Dagangan gua menurun. Depan gua, sholat juga kagak. Apalagi baca ratib. Sholat aja kagak. Gua lihat. Kata dia. Sebab nggak pernah ke masjid. Tapi kok dagangnya tambah maju. Padahal gua sholat mulu. Tapi rezeki gua seret. Depan rumah. Sholat juga kagak. Usahanya tambah maju. Di mana keadilan Allah? Di mana? Ada nggak tuh orang yang ngomong begitu? Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Ngaji juga malam ini. Oh bisa jadi. Di mana keadilan Allah? Dia tidak mengerti Allah tuh asmanya al-adlu. Maha adil. Lawanan adil nih dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Namanya dol. Atau bahasa lainnya dolim itu mendayagunakan di luar miliknya. Namanya dol. Ngambil barang orang namanya zalim. Adil itu mendayagunakan di wilayah kepemilikannya. Itu namanya adil. Adil. Dia berkata, di mana keadilanmu ya Allah? Gua ini udah sholat. Udah. Baca ratib udah. Tahajud udah. Tapi ngapa dagangan gua kayak begini? Temen gua depan rumah sholat juga kagak, tapi usahanya makin meningkat. Kemarin kan beli kontrakan lagi, mobil ganti lagi Fortuner, tapi sholat juga kagak. Di mana keadilanmu? Nih orang yang kayak begini nih belum mengerti Tuhan, belum mengerti. Dia menuntut keadilan Allah. Dia nggak mengerti adil itu apa. Padahal adil tuh mendayagunakan di barang miliknya. Namanya zalim itu mendayagunakan di luar miliknya. Bila paham itu, maka muncul jawaban. Di mana keadilan Allah? Kalau pengen tahu di mana keadilan Allah, diberikan pemahaman yang benar. Kita punya motor 2. Punya motor 2. Satu warnanya merah, satu kuning. Merah dan kuning. Yang merah kita jual. Yang merah kita jual. Yang kuning kita pakai. Ada yang protes teman kita. Memprotes sama kita. Sama sampean diprotes. Yang jual warna merah. Yang kuning dipakai. Kata teman sampean. Bang, ngapa motor warna merah dijual? Itu warna sportif. Mana kuningnya? Kuning tinja lagi. Ngapa lu pakai? Ini ada yang protes. Kira-kira jawabannya apa?
Jawabannya apa? Motor gua, terserah gua. Yang dijual yang mana kek, yang dipakai yang mana kek, suka-suka gua. Dijawab kayak begitu, kira-kira jawaban itu benar apa salah? Benar apa salah? Begitu. Jadi yang merah punya kita, yang kuning punya kita, terserah kita. Yang dijual yang mana? Tuh dengan jawaban begitu tuh adil apa tidak? Hah? Adil tidak? Kenapa adil? Masih miliknya. Yang dia daya gunakan miliknya. Maka orang itu adil enggak? Adil. Allah bilang dalam Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang di langit, yang di bumi punya Allah. Termasuk kita dan depan rumah kita. Punya siapa? Punya Allah. Allah kasih yang sholat mulu ini rezekinya dikit. Yang kagak sholat tuh depan rumah rezekinya banyak. Boleh enggak? Boleh enggak? Emang apa? Punya Allah. Lah. Jadi yang ngomong tadi tuh, di mana keadilanmu? Bener apa salah? Salah. Benerin besok jangan ngomong begitu. Oh, belum ngaji. Iya. Itu salah. Omongan di mana keadilanmu? Salah dia. Orang Allah adil, al-adlu. Maha adil. Dia akan berdaya guna yang dimilikinya. Yang depan rumah, yang kagak sholat tuh tokonya laris. Itu punya Allah. Sama kita yang rajin sholat, yang rezekinya seret punya. Ya suka-suka Allah. Sebab dia al-qabid, al-basid. Yang bisa ngasih luas rezeki dan bisa ngasih seret rezeki. Asma ada sifatul af'al. Lalu, tapi masalahnya gua sholat. Tapi ngapa rezeki gua segini? Dia kagak sholat. Padahal begini saudara, kalau dia terus pahami tauhid, dia bakal tenang. Karena dia nggak mengerti, maka di mana keadilanmu? Padahal yang dikerjakan Allah, dikerjakan juga oleh dirinya. Oleh kita dikerjakan. Contoh, kita punya anak dua. Kita punya anak dua. Satu bengal, satu nurut. Artinya bengal, kalau kagak diturutin, gelas pecah, pintu rusak, kaca lemari hancur, tuh bengal. Kalau nurut, dibilang gak ada, ya udah Mbak, nanti doa aja, moga aja besok lusa rezekinya banyak. Tuh nurut namanya. Kita punya anak dua, satu bengal, satu nurut. Dua-duanya minta motor, NMAX, warna putih. Dua-duanya. Yang kita kasih duluan yang mana? Ini yang bener nih. Hah? Yang kita kasih duluan yang mana? Ini kedengaran apa kagak ini ya? Halo? Kedengaran apa kagak? Orang Darul Falah tuh kalau ditanya dipelototin apa dijawab? Lah, tadi melotot aja kan bingung sayanya. Nih kita punya anak dua, satu bengal, satu nurut. Dua-duanya minta motor. Nih duit ada satu, cuma 30 juta doang nih. Kira-kira yang kita duluin, yang nurut dulu apa yang bengal dulu? Hah? Yang nurut dulu, yang bengal dulu? Tinggal jawab. Jangan takut. Yang nurut dulu, yang bengal dulu? Bengal. Tuh, punya anak berarti. Yang bengal dulu tuh saya yakin punya anak.
Yang bengal. Kenapa yang bengal diduluin? Kenapa yang bengal diduluin? Iya, biar nggak rese. Kenapa yang bengal diduluin? Biar nggak rese. Kira-kira diduluin tuh dengan senang hati atau tidak? Hah? Yang jujur nih, dengan senang hati atau tidak? Tidak. Diduluin. Bener apa kagak ini? Baik, yang masih nggak percaya katanya yang nurut, saya ganti. Barangkali belum punya anak. Saya masalahnya belum punya anak, tapi jabatan saya RT. Oh baik, kalau RT, saya mau tanya. RT punya warga. Karena RT berarti punya warga. Warganya ada dua. Ada yang baik, ada yang bengal. Sekarang disuruh bagi sembako dari seseorang. Bisa aja dari kelurahan, suruh bagi sembako. Kira-kira kalau kita jadi RT, kita mau bagi sembako, yang kita bagi duluan, yang bengal dulu, apa yang nurut dulu? Nih, yang benar nih. Ada RT ngaji nggak nih RT? Suruh jawab nih. RT aja, ngaji nggak? Yang rese dulu warganya, apa yang baik-baik dulu? Yang rese dulu tuh. Kita doain berjadi RT tuh, paham dia. Tuh, yang rese dulu. Yang rese dulu. Yang rese. Kalau kita bangun proyek perumahan, properti, Petukangan Utara Residen, begitu judulnya. Gitu. Yang kita cari dulu, kiai dulu apa preman dulu? Saya mau tanya nih, yang bener nih, kiai dulu apa preman dulu? Emang apa? Biar nggak rese. Bener tuh, bener nggak? Kalau kita bikin film, Putu Wijaya bikin film Satria Bambu Kuning, Bari Prima sama Advent Bangun, umpamanya. Itu kalau kita bikin film, yang seneng dulu jagoan apa musuh? Ini pernah bikin film apa kagak ini? Yang seneng duluan jagoan apa musuh? Bagaimana kalau jagoan dulu? Langsung habis. Jadi yang seneng duluan jagoan apa musuh? Jagoan ini bakalnya seneng nggak? Oh, begitu. Bakalnya seneng. Ujungnya seneng, begitu. Berarti sebetulnya kita juga kerjain itu. Yang bengal dulu kita duluin anak. Takut piring pada hancur. Maka tetangga kita tuh yang sholat kagak apa kagak, tokonya tambah maju. Itu karena apa? Karena apa? Bengal ya. Maka kenapa orang non muslim pada kaya-kaya? Kenapa tuh? Iya bengal ya. Begitu biar saudara paham. Bener enggak? Emang kalau bengal diduluin. Begitu, diduluin. Nah, baik. Saudara suka makan-makan. Bukan makan-makan. Di mana ya? Ya di restoran lah, kampung kecil. Kampung kecil. Saya sih nggak pernah di Bintaro. Oh, kalau begitu Telaga Sampiran dah. Begitu. Makan di restoran. Ada pengamen. Ya Allah, suaranya serak-serak bengek. Metik gitar aja nggak pas. Notnya gunjrang-ganjreng, gunjrang-ganjreng. Kira-kira dikasih buru-buru apa entar-entar? Buru-buru. Dengan senang hati apa terpaksa? Biar apa? Biar pergi.
Baik. Sejam berikutnya datang lagi pengamen. Ya Allah, suaranya merdu. Pas lagi kayak Roma Irama. Lagunya pas, begadang lagi lagunya. Itu kecintaan kita. Metik gitarnya pas, suaranya pas. Kira-kira dikasih buru-buru apa entar-entar? Kenapa entar-entar? Biar menikmati. Berarti kita juga kerjain sebetulnya. Gua udah sholat, gua udah doa, kok belum dikasih juga. Allah lagi menikmati suara kita. Begitu. Ini bagaimana ini? Ini melek nih. Ngaji tauhid ini, ngaji kehidupan ini. Begitu Allah menikmati. Yang dikasih buru-buru, kata Allah bilang sama Jibril, Jibril dikasih buru-buru. Saya ogah dengar suaranya. Kasih ke saya. Begitu. Bengal. Yang bengal mau diduluin. Yang bengal duluin. Yang nurut dibelakangin. Orang nurut ngerti. Udah ente mau belakang aja. Ngerti. Maka orang-orang yang bengal duluan. Kenapa tuh yang baik-baik itu enggak dikasih? Ini yang ngaji-ngaji ini. Kenapa enggak dikasih rezeki banyak? Allah tahu. Kalau dikasih duit banyak, nih malam ada di puncak. Iya, daripada di rumah diomelin bini mulu, mendingan ngaji. Bener nggak? Iya Allah, siapa yang betulnya kencang itu tadi tuh? Orang mukmin itu balasannya di akhirat, bukan di dunia. Andai saudara baca ratib, andai saudara sholat duha, andai saudara baca waqiah, andai saudara gemar baca sholawat, lalu dikasih kaya oleh Allah di dunia, itu bukan gaji, bonus. Bonus. Gajinya nanti di akhirat. Kita seneng nih, rumah kita megah, mobil kita banyak di garasi, ada 7. Itu jangan girang, masih secuil. Udah kaya nih, belum. Nanti di akhirat. Ini masih dikit, Pak. Ya Allah, mobil 7 kok dikit. Nanti di akhirat banyak. Itulah orang beriman. Begitu. Dikit. Ini reward. Ntar, bonus. Gaji belum. Dunia bukan negeri gajian. Gajiannya nanti di akhirat. Itulah orang beriman. Andai ada muslim kaya, bilangin nama dia. Itu bukan balasan dari wiridannya. Bonus. Itu bonus dari ratib. Bonus dari sholawat. Bonus dari sholat duha. Gajinya nanti di akhirat. Andai sekarang masih susah, emang juga bukan negeri balasan. Jagoan mau belakangan. Bener nggak? Jagoan tuh senengnya belakangan apa duluan? Belakangan. Begitu. Yang diduluin mau preman. Rese dia. Kasih. Tapi bila saudara taat sama Allah, dikasih subur oleh Allah, yakini bonus. Dunia tidak pas buat ngasih balasan buat hambanya yang soleh. Enggak pas. Bonus saja. Jadi jangan menuduh di mana keadilan. Bisa jadi Allah belum kasih karena kita dirindui suaranya oleh Allah. Enak. Kata Allah, gua pengen malamnya melek. Tapi gak ngerti-ngerti ngorok mulu malamnya. Gak ngerti. Jadi lama dikasih. Meleklah kalau malam. Maling aja paham kalau malam tuh waktu mustajab. Maling. Tandanya orang nyolong banyaknya malam. Bener gak? Malam. Kata maling, malam emang berkah. Maling ngerti berkah. Masa yang ngaji malamnya ngorok mulu gak ngerti berkah?
kalah derajatnya ame maling ya Robbana. Ingat, jangan kita berkata di mana keadilan. Itu menunjukkan kita tidak mengerti tauhid. Ketika ada orang bertanya, apa sifat Allah? Ada berapa sifat Allah? Jawabannya banyak. Disingkat secara global, satu, sifatul kamal. Sifat kemahasempurnaan Allah. Itu nggak kehitung. Pokoknya yang sempurna-sempurna punya Allah. Yang kurang-kurang punya kita. Maka dalam sholat tertingginya sujud bacaannya Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Allah dari kekurangan. Wa bihamdihi. Terpuji Allah dengan sifat kesempurnaan. Maka orang yang habis sholat Jumat. Antara Jumat sebelum asar. Dia baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100 kali. Allah kasih kesuburan. Kenapa? Karena dia ada sadar bahwa dirinya banyak kekurangan. Yang sempurna Allah. Maka Allah bakal berikan kesempurnaannya. Yang tadinya enggak punya jadi berpunya. Yang tadinya dia sakit menjadi sehat. Yang tadinya dia tidak berada menjadi berada. Karena dia berta'alluq dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka kalau ditanya ada berapa sifat Allah secara garis besar, jawabannya banyak. Allah itu bersifat dengan seluruh sifatul kamal, sifat kesempurnaan yang di dalamnya ada sifatul jamal, yang mendorong kita untuk berdoa, meminta kepada Allah. Dan ada sifatul jalal yang membuat kita takut berbuat salah, berbuat dosa, dan makin jauh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini berbicara tentang sifatul jamal dan sifatul jalal. Saudara, lalu timbul pertanyaan, ada berapa sifat Allah secara terperinci? Itu materi bawahnya. Soal kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan. Jangan malam ini, janjinya kan tadi begitu ya. Segini aja ngaji kita.